Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang kita butuhkan adalah pertolongan yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa lebih daripada yang dimiliki oleh manusia. Karena di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi tantangan, persoalan, situasi, dan keadaan yang di luar dari kemampuan kita, di luar dari kekuatan kita. Di sanalah kita butuh pertolongan melebihi dari pertolongan manusia. Mungkin kita punya banyak orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi seringkali manusia tidak bisa menolong kita karena situasi, kondisi, masalah yang kita alami melebihi dari kekuatan manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Karena Tuhanlah pertolongan bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengalami Tuhan yang menolong di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini saudara, supaya kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memahami apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dengan harapan saudara, saya rindu saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, karena saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar ke depan saudara akan menyaksikan, menuliskan kesaksian saudara di dalam video-video channel ini saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara, pertolongan Tuhan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, di mana dia membutuhkan pertolongan, dia mengharapkan pertolongan, dan dari pengalaman kehidupannya, akhirnya dia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya. Jadi saudara, yang akan menjadi pertolongan kita yang sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh pemazmur ini adalah Allah sendiri. Karena Allah lah yang benar-benar penolong bagi kita. Mungkin kadang-kadang manusia bisa menolong kita, tetapi ada istilah tidak ada makan gratis saudara. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan imbalan. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan sesuatu di belakang itu, ada udang di balik batu. Tetapi Tuhan
tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Bahkan nyawanya sendiri pun dia serahkan bagi kita. Dia tinggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela terpaku di kayu salib untuk menolong kita. Dan dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Jadi dia mengasihi kita sehingga dia menolong kita, dan dia juga berkuasa untuk menolong kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Biarlah hari ini setiap kita juga berkata dan menyadari betul-betul bahwa sesungguhnya Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Sadari itu saudara, bahwa Allah lah pertolongan kita. Ayat emas kedua tentang Tuhan penolong bagi kita adalah dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi umat-umatnya. Dan kemudian juga ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya pikir itu yang paling kita rindukan saudara, bahwa pertolongan itu kita alami dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Seringkali orang menggambarkan seperti polisi India saudara, di mana peristiwa terjadi, kejadian terjadi atau kecelakaan terjadi, setelah semuanya selesai baru datang. Tuhan kita saudara adalah Allah yang tepat pada waktunya. Pertolongan yang dia beri adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia Allah yang tahu segala sesuatu. Itu sebabnya pertolongannya pasti tepat pada waktunya, karena dia tahu segala sesuatu. Kenapa seringkali kita mengharapkan pertolongan orang lain? Dia berniat untuk menolong kita tetapi terlambat. Kenapa? Karena dia tidak tahu segala sesuatu, atau mungkin karena dia tidak sanggup untuk menolong kita. Tetapi Allah kita Allah yang tahu segala sesuatu dan Allah yang sanggup menolong kita, dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi saudara, bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya? Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya apa? Datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, menghampiri takhta kasih karunia-Nya, untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya pada Dia. Datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, supaya kita mendapatkan pertolongannya. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi tindakan kita tidak membuktikan bahwa kita mendekatkan diri kepada Dia, tidak berserah kepada Dia. Tetapi saat ini firman Allah menegaskan bahwa biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya saudara adalah Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa pertolongannya membawa kemenangan. Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kanan kita, kata firman Tuhan. Dia menolong kita dengan meneguhkan kita. Dan pada akhirnya pertolongannya yang memegang tangan kita, yang meneguhkan kita, pertolongan itu membawa kepada kemenangan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah kita adalah penolong, dan Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kita, dengan meneguhkan kita, dan pertolongannya akan membawa kepada kemenangan.
Adakah saudara saat ini yang sedang bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah kehidupan saudara? Dengar saudara, pertolongan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Pertolongan Tuhan akan memberi saudara kemenangan. Dia memegang tangan saudara dalam segala pergumulan saudara. Dia meneguhkan, menguatkan, menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Dan melalui pertolongannya itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan menerima kemenangan. Dan bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita menerima kemenangan di dalam kehidupan kita? Dikatakan, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Jadi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita berserah kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia memegang tangan kanan kita. Dan Dia katakan, aku ini Allahmu. Dia mau menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang ajaib. Dan Dia menegaskan supaya kita jangan bimbang, jangan takut, serahkan hidup kepada Tuhan. Maka Dia akan memegang tangan kita, maka Dia akan menopang kita, dan Dia akan memberi pertolongan yang memberi kemenangan bagi kita. Saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah Tuhanlah penolongmu yang memberi kemenangan bagimu. Dia memegang tangan kananmu. Itu sebabnya percaya, jangan bimbang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, adalah dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa kita dengan yakin dapat berkata bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, apakah manusia bisa melawan kita? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya jangan takut, kata firman Tuhan. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Dia peduli kepada kita. Itu sebabnya dengan yakin kita dapat berkata, tidak akan dapat siapapun yang melawan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Bahkan dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dengan dirimu dengan apa yang ada. Artinya belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada kita, karena kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara. Dalam situasi saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan, Dia tidak membiarkan saudara. Itu sebabnya jangan takut. Mungkin saat ini saudara sedang berkekurangan, Dia tidak membiarkan kita. Jangan takut. Mungkin saat ini orang-orang memusuhi saudara, orang-orang berusaha mencelakakan saudara. Jangan takut. Dia tidak akan membiarkan saudara. Apapun tidak akan dapat dilakukan oleh manusia kepada saudara kalau Tuhan yang menjadi penolongmu. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan. Dialah pertolongan kita. Kemudian Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Di sana juga ditegaskan tentang Tuhan pertolongan kita, saudara. Di mana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini, saudara, tidak mengatakan bahwa kekuatannya yang dia milikilah yang menjadi pertolongan bagi dia. Tidak dia katakan bahwa kemampuannya, otoritasnya, dan sebagainya yang dia miliki yang menjadi pertolongan bagi dia.
tetapi dia menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi dia. Dan yang luar biasa di sini menurut pengalaman dia, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa untuk menolong dia, dia berkata, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkuasa untuk menolong kita. Dia sanggup untuk menolong kita, karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Dia? Adakah masalah saudara yang begitu besar saat ini? Tetapi adakah itu terlalu besar bagi Tuhan? Adakah saudara merasa bahwa persoalan saudara begitu besar, begitu berat dalam hidup saudara? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Adakah saudara yang saat ini penyakit saudara begitu parah? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Dengar saudara, pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia mengalami pertolongan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Tuhan yang ciptakan. Maka hari ini saya mau tegaskan bagi saudara, biarlah setiap kita juga berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir saudara, tentang Tuhanlah pertolongan bagi kita, adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah perlindungan bagi umat-umatnya. Tuhanlah menolong umat-umatnya dari tangan orang fasik. Umat-umatnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika orang-orang fasik ingin mencelakakan dia, mencelakakan umat-umatnya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Sebab apa saudara? Dikatakan di sini sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi bagaimana sehingga umat-umatnya mengalami pertolongan dari Tuhan? Bagaimana sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari persekongkolan, dari niat-niat jahat, dari orang fasik yang ingin mencelakakan mereka? Dengan cara mereka berlindung kepada Tuhan. Bagaimana supaya hari ini saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita sudah belajar bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, segala perkara Tuhan sanggup lakukan. Artinya Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong setiap kita. Dan di dalam ayat-ayat emas ini saudara, kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan yang menjadi perlindungan kita, mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Mari kita berserah kepada Dia. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia yang menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Jika Allah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita, mari kita berlindung kepada Dia. Dia Allah yang sanggup, bahkan langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhanlah yang menolong engkau. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan ke depan saudara akan terus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anakmu,
Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu dan mengenal masalah persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami Engkaulah pertolongan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhanlah pertolongan mereka, sehingga mereka akan menuliskan kesaksian mereka di dalam channel ini bagaimana Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biar mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Jamah lawat seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata bagi hidup mereka. Campur tangan-Mu nyata di tengah-tengah masalah persoalan kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Bagaimana Engkau menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jadilah Engkau penolong dalam kehidupan anak-anak-Mu dan ajar mereka untuk menerapkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus. Sertai mereka
dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.